Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Tante Marissa melihat Leo yang sedang duduk melamun dan mengatakan kepada Leo kalau Tante Marissa ingin menjodohkan Leo dengan Raisa. Dan hal ini Tante Marissa utarakan kepada Raisa dan Rizky. Namun di sini Rizky rupanya merasa ada hal yang aneh terhadap Tante Marissa. Rizky mengetahui kalau Tante Marissa ini sangatlah licik ya guys. Dia pun menanyakan kepada Tante Marissa apa niat di balik perjodohan antara Laisa dan Leo. Namun Tante Marissa yang licik sinak lampir ini tidak mengakui pertanyaan Rizky. Dan ketika itu Laisa pun mengajak Leo untuk cek ulang ke dokter. Akhirnya Laisa bersama Leo pun pergi ke dokter untuk mengecek kesehatan Leo. Dan dokter pun mengatakan agar Leo tidak banyak stres. Ketika Laisa dan Leo akan pulang, mereka tiba-tiba saja bertemu dengan Ardan nih guys. Tentu saja Ardan melihat kehadiran Leo ini sangat kaget. Ardan pun bertanya apakah kamu adalah Leo. Namun Leo menghindar dari pertanyaan Ardan. Ia mengatakan kalau dirinya adalah Raihan dan bukanlah Leo. Tapi Ardan ini belum yakin dengan ucapan Raihan. Ketika itu Leo mengajak Laisa untuk langsung pergi dari situ. Namun Ardan langsung mengajar Leo dan Laisa. Tapi Ardan sayangnya kehilangan jejak karena Leo mengajak Laisa untuk bersembunyi di bawah tangga dan Leo pun menutup mulut Laisa agar tidak bersuara. Namun ketika Laisa ditutup mulutnya oleh Leo, rupanya Laisa ini salah tingkah terhadap Leo. Di dalam hati Laisa berkata kalau di mata Leo itu sangat dalam cintanya kepada masa lalunya. Namun Laisa akan berusaha untuk mendapatkan cintanya Leo. Begitu juga Leo di dalam hatinya berterima kasih kepada Laisa. Namun ia belum bisa menerima cintanya Laisa dan Leo akan berusaha untuk menerima Laisa. Dan Leo pun memegang tangan Laisa untuk mengajak Laisa pergi dari tempat itu. Sementara itu di scene yang lain, Leo menanyakan kepada Siska kenapa Papa Helmi belum juga datang. Namun Siska mengatakan kepada Leora agar jangan memanggil Helmi itu Papa, panggil saja Om. Ketika Siska sedang berbicara dengan Leora, tiba-tiba saja Tante Arnas datang. Tante Arnas ini mengatakan kepada Leora kalau Leora boleh memanggil Papa Helmi. Dan Helmi juga masuk ke dalam dan Helmi mengiyakan perkataan Tante Arnas. Ketika itu Leora pun sudah bosan di kamarnya dan mengajak agar bermain di taman. Tentu saja Helmi menuruti permintaan Leora karena Helmi ini sudah sangat menyayangi Leora. Ketika Leora dan Helmi sedang bermain, Tante Arnas pun berkata kepada Siska kalau Leora ini butuh sosok seorang ayah. Apakah Siska tidak mau menerima cintanya Helmi? Namun Siska hanya diam saja dengan pertanyaannya Tante Arnas ini. Dan Tante Arnas mengatakan kepada Siska kalau ia hari ini akan menjaga Leora. Dan Siska harus bekerja bersama Helmi karena ada proyek yang
harus Siska kerjakan bersama Helmi. Dan ketika Siska dan bersama Helmi mengadakan meeting, rupanya di sini timbullah perasaan dari Helmi untuk mendapatkan Siska kembali. Namun Siska masih ragu untuk menerima Helmi nih guys. Ia belum dapat melupakan Leo. Duh, kasihan ya Helmi. Semoga saja nanti Helmi mendapatkan yang lebih baik. Di scene yang berbeda juga terlihat kalau Dokter Cory ini sedang menyambut kepulangan Dicky. Dokter Cory menawarkan kepada Dicky untuk mandi air panas. Namun Dicky menyindir Dokter Cory. Tumben kamu ini kamu berbuat seperti itu, kata Dicky. Sepertinya Dicky yang licik ini tidak menghiraukan kebaikan Dokter Cory. Kak Dicky yang licik ini masih teringat akan Tante Monik nih guys. Rupanya Pak Dicky menyesali karena ia dulu telah meninggalkan Tante Monik. Sementara itu Pak Dirga mengatakan kepada Tante Monik untuk melupakan Pak Dicky nih guys. Rupanya Pak Dirga ini tidak mau jika Tante Monik kembali lagi kepada Dicky. Di scene selanjutnya ketika Siska dan Helmi sudah selesai bekerja, mereka kembali ke rumah sakit untuk menjaga Leora. Ketika itu Bu Arnas mengatakan kepada Helmi agar Helmi tinggal saja di rumah sakit menemani Siska di rumah sakit. Dan saat itu Siska tidak bisa berkata apa-apa ketika Helmi menawarkan untuk ikut menjaga Leora. Padahal di dalam hatinya Siska ingin mengatakan untuk menyuruh Helmi pulang. Namun tidak, Siska sangat nih guys untuk mengatakan itu kepada Helmi. Dan ketika Siska akan pergi keluar, Helmi pun menyusul Siska. Terjadilah kejadian yang terulang selama 5 tahun yang lalu. Siska dan Helmi pun bercanda seperti dulu nih guys. Ketika Helmi menggoda Siska, tanpa ragu-ragu Siska pun menarik telinganya Helmi sampai Helmi kesakitan nih guys, karena telinganya ditarik oleh Siska. Dan di scene selanjutnya ketika itu Tante Monik akan pulang dari tempat bekerja. Dan tiba-tiba saja Pak Dicky menjemput Tante Monik. Namun Tante Monik menolaknya nih guys, dia tidak mau diantar oleh Pak Dicky. Namun Pak Dicky memaksa untuk mengantarkan Tante Monik pulang. Hal ini dilihat oleh Pak Dirga dan Pak Dirga pun merasa cemburu karena ia sudah jatuh cinta kepada Tante Monik. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.